Selamat siang semuanya, semangat pagi. Wow, luar biasa teman-teman. Selamat datang teman-teman di acara The Next Dev Summit 2020 at Jakten yang merupakan acara puncak dari rangkaian acara The Next Dev Summit 2020 yang berlangsung selama bulan November ini. Teman-teman, perkenalkan saya Yeni Liana. Senang sekali ya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman, menemani kalian semua pada kesempatan kali ini sebagai MC tentunya. Dan teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Wow, jadi doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada ya. Dan teman-teman, kali ini kita akan langsung saja masuk ke sesi selanjutnya yaitu The Next Dev Journey. Sesi kali ini teman-teman akan dipandu langsung oleh Teh Dian Owulandari atau yang akrab kita sapa Teh Dian. Nah, Teh Dian memiliki pengalaman di bidang consulting and training, kemudian marketing, public relations, dan juga digital media di Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Luar biasa banget ya. Kemudian Teh Dian juga terlibat aktif nih teman-teman dalam beberapa kegiatan nirlaba dan juga terlibat dalam kegiatan mentoring, sorry, mentoring startup dan juga UKM. Di mana pada tahun 2017 lalu nih teman-teman, Teh Dian berhasil mendirikan sebuah instelan, kemudian inkubator dan juga accelerator untuk wirausaha sosial di Indonesia. Nah, Teh Dian juga mendirikan DKK Consulting, teman-teman, yaitu merupakan sebuah perusahaan butik konsultan yang berfokus untuk perusahaan melakukan proses inovasi dan transformasi digital. Nah, Teh Dian juga mendedikasikan perhatian beliau dan fokusnya tentunya dalam desain serta pengembangan program The Next Dev dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sekarang loh. Dan beliau juga teman-teman selalu memastikan kualitas dari startup The Next Dev selalu berjalan sesuai dengan visi Telkomsel yang ingin membangun ekosistem digital di Indonesia. Kalau gitu langsung aja Yeni akan serahkan ke Teh Dian untuk memandu sesi diskusi kali ini. Silakan Teh Dian. Halo, thank you Yeni. Terima kasih atas introduction-nya yang begitu bersemangat. Halo semuanya, semangat pagi, walaupun sekarang sudah sore, dan kita di sesi terakhir, tapi kita semangatnya tetap semangat pagi. Saya Dian Wulandari, sering dipanggil Dian Ono, panggilannya. Hari ini saya akan memandu sesi mengenai The Next Dev Journey. Jadi ini sesi last but not least di The Next Dev Summit, yaitu mengenai perjalanan The Next Dev Journey. Saya tadi dikenalkan oleh ini sebagai Social Innovation Evangelist. Kenapa? Karena saya memang banyak punya terafiliasi dengan berbagai macam perusahaan atau yayasan, banyak aktivitasnya. Tapi semuanya kurang lebih sama. Jadi saya percaya bahwa kita hidup di dunia ini, semua manusia itu hidup di dunia ini punya purpose, punya tujuan. Dan kita semua orang, tindakan apapun action kita itu punya impact dan dampak baik terhadap teman-teman, baik terhadap orang lain, diri sendiri, juga terhadap lingkungan dan planet. Sehingga saya merasa bahwa itu adalah bagian yang penting dalam hidup saya gitu. Dan semua penemuan, semua inovasi, semua effort dan daya upaya yang dilakukan oleh manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu semua inovasi, penemuan, suatu cara baru itu dilakukan untuk memperbaiki kehidupan manusia, kehidupan kita, membuat kita memiliki hidup yang lebih baik gitu. Teknologi yang ada sekarang membuat kita bisa berobat dengan lebih baik, bisa teknologi internet, akses 4G, 5G membuat kita punya akses ke internet, bisa kita dapat akses ke edukasi, bisa ikutan online session dan conference and summit seperti di The Next Dev Summit dan Jakten ini. Jadi dua hal itu saya percaya bahwa inovasi tidak hanya soal teknologi, tapi inovasi merupakan cara baru, cara pikir baru untuk membuat hidup kita lebih baik dan memiliki dampak dan impact yang baik buat lingkungan, buat manusia, dan buat planet kita. Itu sebabnya saya sebetulnya sangat senang dan terhormat dan bangga sekali karena sudah selalu diajak berkolaborasi oleh Telkomsel dalam program The Next Dev sejak tahun 2015 sampai sekarang.
The Next Step sendiri, kalau teman-teman ada yang belum dengar, itu satu ekosistem builder, digital ekosistem builder di Indonesia yang banyak sekali aktivitasnya, yang sudah sangat konsisten sekali membangun ekosistem digital di Indonesia sejak tahun 2015. Itu sebabnya kita akan bahas nih mengenai apa itu The Next Step, apa itu The Next Step, apa journey-nya. 5 tahun ini milestones ya, nggak banyak startup atau gerakan atau aktivitas atau inisiatif yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Sementara The Next Step terus konsisten, sehingga kita hari ini akan bahas soal The Next Step Journey. Nah, untuk itu kita lihat dulu Next Step Journey video berikut ini. Escape from love. Escape from Escape from love. If finding love is what is, we want to trust with no risk, but I find it hard, baby. Oh, you know I had a good time, just had enough for your mind. Can I really let you go, really let you go, 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 go. I'm holding on for life, cause I can't escape, escape from love, and I don't wanna die, but I can't escape, escape from love. Escape from Escape from love. Iya, itu tadi semuanya udah lihat The Next Step Journey, udah panjang sekali. Udah ada, saya tadi sampai lupa ngitung ada berapa banyak, ada rasanya ada ribuan submission sampai dari 2015 sampai 2020 ini. Nah, untuk itu saya mau ngajakin hari ini, sesi ini kita ada beberapa orang yang muka-mukanya tadi dilihat, sudah kelihatan di video, akan kita undang untuk ngobrol-ngobrol mengenai The Next Step Journey dan pengalaman mereka selama bergabung dengan The Next Step. Yang pertama saya akan panggil Mas Hadi Sucipto, yang kita biasanya panggil dengan sebutan Mas Hadi. Halo Mas Hadi. Halo Mbak Dian, apa kabar? Baik Mas Hadi. Mas Hadi ini sebagai CSR Education dan Public Community Development Manager Telkomsel dan juga The Next Step Project Leader. Ya Mas ya, ya Mas Hadi. Benar banget Mbak Dian. Mas Hadi di Medan sekarang? Masih di Medan karena masih WFH, jadi kesempatan saya berada di Medan. Ya, untung kita sekarang sudah ada teknologi yang memudahkan kita untuk bisa bertemu walaupun berbeda kota ya Mas ya. Benar, bahkan berbeda negara juga bisa. Bahkan berbeda negara juga bisa. Ini udah ada spoiler dari Mas Hadi nih, nanti ada orang berbeda negara. Saya salah ya. saya kasih spoiler dikit kalau gitu, karena Mas Hadi tadi kasih spoiler, saya kasih spoiler dikit soal Mas Hadi. Ini pengalamannya sudah sangat belasan tahun di dunia PR dan public speaking. Dan saya baru dengar bahwa Mas Hadi ini meraih gold winner dalam Jambore PR Indonesia tahun 2020. Wah, terima kasih. Luar biasa. Saya pertama dengar Jambiro, apa nih Jambiro bahasa Jawa? Ternyata Jambore PR Indonesia. Gold winner, luar biasa Mas Hadi.
Dan saya ngintip Instagramnya ternyata juga healthy life influencer ya Mas ya. Benar Yoga, Mbak Dian. suka lari, dan very interest in food combining yang healthy food ya Mas ya. Benar Mbak Dian, karena memang kalau saya selalu menyebut bahwa kalau kita happy itu pasti melakukan apapun happy. Jadi happy me itu kalau misalnya kita melakukan kombinasi antara olahraga dengan pola makan sehat dan melakukan hal-hal yang sehat juga, termasuk Ya. next day. Termasuk next day, betul. Karena kita ngomongin soal social impact, nggak mungkin kalau kita nggak sehat ya Mas ya. Social Benar impact banget. adalah kesehatan ya. Oke, nah karena ngomongin soal itu, nih saya akan undang satu lagi yang juga sama. Saya tahu banget punya concern yang sama Mas Hadi soal kesehatan, mindfulness, dan segala macamnya. Saya akan undang sahabat saya, salah satu orang yang saya kagumi juga, Outstanding Women of Indonesia, Alamanda Shantika. Halo, Mbak Ala. Hai. Senang banget loh. Thank you, Radian. Thank you, Mas Hadi. Apa kabar, Ala? Halo, Mbak Ala. Baik. Senang banget ya nyampe di next Mbak Ala lagi juga nih. Saya mau kenalin Mbak Ala juga nih ke teman-teman yang di audience. Walaupun kayaknya udah paling sering lihat mukanya Mbak Ala di mana-mana ya. Dan saya yakin dulu Mbak Ala ini salah satu yang sangat berperan besar terhadap salah satu unicorn terbesar di Indonesia, yaitu Gojek, yang desainer pertama yang mengembangkan produk-produk Gojek. Tapi setelah itu Mbak Ala terus mengembangkan sayapnya. Sekarang merupakan founder Binar Academy ya, Mbak Ala ya. Iya, betul, Radian. Juga angel investor, banyak nih jabatannya kalau disebut sampai maghrib kayaknya. Angel investor, saya sebut yang berhubungan dengan startup aja karena saya tahu banyak yang lain-lain nih. Siap. Komisaris independen di Mandiri Capital, betul ya Mbak Ala ya? Betul sekali, Radian. Dan Pak Alamanda Shantika ini yang selalu setiap keliling kota dari tahun 2015 ke 20 kota di Indonesia sebagai juri The Next Step dan juga salah satu The Mentor The Next Step. Dari aku belum ada keriputnya ya, sampai sekarang udah keriputan. Dari aku masih muda banget kayaknya. Dari masih kecil rambutnya masih bondol gitu sampai sekarang. Yang ini ya, kalau ada keriputnya sampai ada keriputnya, saya dulu ada keriputnya, sekarang masih ada juga. Beda umur, kita beda generasi. Nah, Ala juga Mas Hadi sangat-sangat konsen sama mindfulness. Jadi kita sama-sama suka meditasi, mindfulness, jaga makan, going to ya somewhat vegetarian gitu ya. Somewhat. Okay. Berarti nanti kalau kita ngumpul bareng udah bebas ngumpul bareng, kita tahu di mana kita harus nongkrong ya. Makanya nanti kita harus ada mindfulness session bersama kan di tiap next. Asik tuh, asik. Oke. Nah, satu lagi kita panggil karena kalau bertiga ini kayaknya screen-nya nggak balance gitu ya. Kita biar berempat. Kalau ada bertiga nggak ganjil. Kita panggil satu orang lagi yang paling jauh. Foreigner. Yang tadi Mas Hadi spoiler, saya akan panggil namanya nama Indonesia ya, tapi beliau adalah orang Singapura. Jadi saya akan panggil Mas Arif Kamal. Arif. Halo Mbak Dian, senang ada di sini. Terima kasih. Halo. Yes. Walaupun Mas Arif ini orang Singapura, tapi saya panggilnya tetap Mas Arif ya, karena dengan Indonesia. So, Arif here adalah salah satu pendiri dari Think Digital Academy, penyedia pelatihan dan konsultasi yang basisnya di Singapura, mengkhususkan diri dalam digital marketing, dan juga beliau adalah Group Organic Lead for Money Smart Group, fintech terbuka di bidang keuangan, ada di Southeast Asia. Betul ya Mas Arif ya? Masih aktif di sana ya? Dan jangan lupa Mas Arif juga sama Mbak Ala, juri dan juga The Next Step Mentor. Kalau nggak salah dulu pernah terpilih sebagai salah satu most favorite mentor kalau nggak salah tahun 2018. Iya. Mas Arif, welcome Mas Arif Terima kasih. to Indonesia, Jakarta The Next Step Summit at Jakten saat ini. Ya, terima kasih Mbak. I understand Indonesian, so we talk sedikit Indonesian, sedikit English, tak apa lah ya. Ya, bisa dicampur bahasa Melayu, Indonesia, dan Inggris juga bisa. Bisa. Oke, jadi
So the goal of today is to talk about the next step. Apa itu? Kita udah 5 tahun nih, lama banget. Ini buat kita yang di startup itu, ada startup yang sampai 5 tahun itu udah sebuah pencapaian ya, Mbak Ala ya, yang sering ketemu startup. Apalagi sebuah ecosystem builder seperti the next step. Jadi saya sangat salut sekali, dan nanti kita akan ngomong going forward, apa sih the next step yang akan di next step lakukan 5 tahun atau 10 tahun lagi ke depan. Saya mau ngobrol dulu sama Mas Hadi ya. Nah, dari Mas Hadi sendiri, supaya teman-teman lain lebih jelas, kan kita ini sekarang pemirsa atau peserta yang hadir di sini sekarang bukan hanya kalangan dari startup atau dari next step, tapi karena kita berkolaborasi dengan Jakten, banyak sekali yang sudah hadir di sini untuk mengetahui lebih mengenai next step. Jadi kalau boleh, Mas Hadi boleh share juga sebenarnya peran Telkomsel dan program next step khususnya dalam mendukung ekosistem digital startup dan digital talent di muda di Indonesia ini bagaimana sih, Mas? Gitu. Dijelasin juga itu apa, dan sebetulnya visi Telkomsel dalam membuat program The Next Step dan mendukung ekosistem digital startup di Indonesia. Silakan Mas Hadi. Oke, terima kasih Mbak Dian. Kalau ditanya peran itu menarik banget, karena Telkomsel itu kan selalu berusaha untuk mendorong perkembangan teknopreneur dan para digital talent muda di Indonesia. Dan salah satunya itu melalui program The Next Dev ini, Mbak. Jadi memang program Next Dev ini dari awal memang dibuat dengan tujuan untuk memajukan ekosistem digital di Indonesia. Dan sebagai program unggulan CSR Telkomsel, The Next Dev ini sudah berkontribusi terhadap perkembangan ekosistem digital seperti kita tadi dari 2015, berarti praktis sudah 5 tahun. Dan sudah ada lebih dari 5.000 startup yang tergabung di The Next Dev Talent Scouting, dan ada sekitar ratusan startup terpilih di antaranya itu sudah mendapatkan bimbingan dari para mentor, yang di sini ada juga ada Mbak Alamanda, ada Mas Arief, itu melalui Next Dev Academy. Nah, startup alumni The Next Dev ini juga sudah terbukti banyak berkontribusi. Contohnya ada Cakap. Nah, Cakap ini sudah bekerja sama dengan Telkomsel melalui program Ilmupedia. Kita juga dikenal Kostum dan juga Jahitin yang sangat membantu kemarin untuk memproduksi APD dan masker yang disalurkan untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. Nah, di The Next Dev Summit ini merupakan usaha yang lebih lagi dari Telkomsel untuk memperluas lagi dampak yang dihasilkan oleh The Next Dev guna mewadahi para pemain di ekosistem digital. Jadi ini akan mendorong terjadinya kolaborasi, Mbak Dian. Jadi sehingga para digital talent dan aspiring entrepreneurs bisa belajar banyak melalui acara ini. Belajar untuk mengembangkan ide dan solusi digital, dan tujuannya tentu untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Begitu Mbak Dian. Oke. Jadi banyak banget ya Mas ya. Jadi ada talent scouting yang mencari bakat-bakat startup baru, kemudian ada juga akademi di mana mereka kemudian dibimbing selama 6 bulan gitu ya. Memberikan pembekalan, benar. Dan mentor-mentornya nggak kaleng-kaleng ya, kalau kata anak-anak sekarang. Nggak kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng, ada kayak Alamanda, ada Yodis Bastia, ada Timi dari Kita Bisa, ada international mentor dari Singapura juga kayak Mas Arif. Tadi dari video yang ditayangkan tadi itu hampir tidak mungkin yang tidak kenal wajah-wajahnya gitu Mbak Dian. Iya, nggak mungkin yang nggak kenal, nggak mungkin nggak kenal memang susah. Jadi ini kasih ini ya. Dan bahkan selama saya bisa tanya juga nggak Mas, selama bahkan sekarang kan ada pandemi nih, ketika banyak kegiatan-kegiatan yang terhenti. Tapi kalau saya lihat Steph masih terus jalan gitu dengan Next Step Hub-nya gitu ya Mas ya. Iya betul. Dengan online, hanya berbeda platform dengan online ya Mas ya. Jadi betul. Teman-teman juga masih bisa ikut Next Step Summit nih, yang tahun kemarin berapa ribu di mana ya Pak? Di JCC ya, kalau saya JCC. Pak alasan. Di JCC sekarang di Jakten tapi di online. Betul. Jadi kita masih tetap ya 5 tahun berjalan, walaupun pandemi menyerang, kita tetap
eksis gitu ya. Next Step tetap ada di Jadi sana memang untuk bisa harus agile kan Mbak Dian. Jadi ya kalau memang nggak bisa bertemu fisik, bertemu online juga bisa. Jadi Next Step juga bukan cuma mementori startup, tapi juga harus jadi kayak startup agile juga ya. Benar. Nah, saya mau lanjut nanya ke Mbak Ala nih. Kan Mbak Ala juga founder Binar Academy yang memang fokus juga ke meningkatkan kapasitas dari talent-talent di Indonesia. Jadi kalau boleh share juga sih Mbak, apa sih sebenarnya sehari-hari yang dilakukan oleh Binar Academy, dan pernah kolaborasi juga bersama Next Step juga ya, waktu itu menjadi partner untuk Next Step Academy juga. Kemudian boleh sharing juga kesan-kesannya selama ini dilihat talent-talent yang Mbak Ala selama 5 tahun nih, talent-talent muda, yang lebih muda, yang belum keriput. Selama ini di Next Step tuh gimana sih pendapatnya Mbak Ala? Apakah mereka Iya. kayak bisa jadi the next unicorn kayak Gojek kah atau apa? Boleh share Mbak? Iya, thank you Teh Dian. Mungkin aku mau nostalgia sedikit ya, karena kalau ngomongin Next Dev, again, aku udah 5 tahun gitu, dari zaman masih pakai kaos Gojek, terus sampai sekarang gitu. Dan sebenarnya Next Dev ini buat aku ya bukan cuman sekedar acara, tapi yang pertama buat aku sendiri ya sebagai mentor, aku tuh ketemu banyak punya sahabat baru tuh dari Next Dev sebenarnya. Dari Teh Dian sendiri, terus ada Stephanie Hermawan gitu. Karena setiap tahun juri dan mentor kan berubah-berubah juga kan. Tapi kayaknya aku yang abadi di Next Dev ya. Kayak ini kayak mahasiswa abadi gitu, jadi sebenarnya di Next Dev nggak tahu kenapa kalian in love gitu at the first sight gitu sama Next Dev ya. Jadi iya, dan kayak aku juga banyak ketemu menti-menti baru di Next Dev gitu, yang sampai sekarang kita masih kontak-kontakan gitu kan. Kalau misalnya aku lagi ke kota mana itu ketemu anak Next Dev gitu, kita ngopi bareng segala macam. Jadi benar-benar Next Dev nih buat aku kayak sesuatu yang ada di dalam hatiku lah gitu ya. Sampai kayak kalau kita kan dulu kan masih keliling Indonesia, itu juga bondingnya tuh jadi kuat banget kan antar mentor gitu. Kita kalau waktu itu pernah malam-malam di rooftop gitu ngeliatin Singapura dari Batam gitu. Aku inget banget momen-momen kayak gitu ya. Jadi mungkin Next Dev ini bukan cuman buat startup-startupnya aja yang benar-benar mereka inget ya, karena hal-hal itu juga aku inget banget, kayak kita duduk bareng di lantai gitu sambil ngobrol sampai jam 2 pagi gitu. Ini benar-benar memorable banget, bukan cuman sekedar acara-acara aja, tapi dari setiap momen-momen itu tuh sangat-sangat berkesan banget lah buat aku gitu ya. Kita jalan naik mobil dari mana sih, Balikpapan ke Samarinda ya. Aku geografi agak jelek ya, mohon maaf. Iya, itu kita naik mobil 7 jam ya. 7 jam naik mobil gitu kan. Waktu itu sama David. Wah, pokoknya seru banget sama MC-nya Next Dev gitu. Kita kayak udah capek banget, tapi kayak kita benar-benar spiritnya membangun Indonesia bersama-sama lah ya. Dan jadi platform Next Dev ini aku juga berterima kasih banget gitu buat Telkomsel yang punya komitmen yang besar banget, bener banget yang kata Teh Dian. Biasanya acara-acara tuh ya mungkin nggak sampai 5 tahun, dan mungkin acara-acara lain ya sekedar acara gitu, tapi ini benar-benar kita membangun konektivitas, membangun ekosistem bersama-sama gitu. Jadi itu pertama sih, aku sedikit nostalgia aja ya. Iya, jadi seru banget sebenarnya. Aku sebagai mentor tuh merupakan sebuah journey lah buat aku juga gitu. Dari dulu mungkin komentar-komentar aku ke startup masih yang kayak gimana banget gitu. Sekarang yang udah agak lebih pinteran dikit lah gitu. Akunya juga merasa transform lah ya di sini gitu. Dan kalau ngomongin startupnya sendiri juga, aku melihat banyak sekali. Mungkin yang waktu itu aku melihat kayak ini kayaknya biasa aja gitu, tapi ternyata setelah diberikan kesempatan mereka bisa tumbuh gitu kan. Walaupun mungkin tumbuhnya pasti terseok-seok gitu, kayak tadi Mas Hadi sempat mention tentang Jahitin. Aku sampai sekarang foundernya tuh masih sering ke rumah aku gitu, main, kita masak-masak bareng gitu kan, si Asri itu gitu. Walaupun kayak mungkin
mereka pasti terseok-seok, tapi dengan semangatnya mereka gitu. Dan again, Next Dev ini sebagai kayak mengkoneksikan kita lah ya gitu. Jadi sampai ya tadi aku bilang gitu, sampai mereka masih sering ke rumah aku ngobrol-ngobrol, curhat-curhat gitu kan. Nah jadi itu sebenarnya kayak kelebihannya Next Dev kalau aku lihat dari hal yang dari acara-acara lainnya. Bonding kita tuh kuat banget di sini gitu. Kayak kita udah kayak keluarga banget lah di sini ya. Terus juga lagi ngomongin startup-startupnya, banyak banget yang kita lihat di luar sana, mereka masih terus komit gitu, bukan yang cuman ikut lomba terus hilang gitu kan, tapi mereka komit terus gitu. Salah satunya Cakap yang dulunya juga namanya bukan Cakap, kemudian sekarang mereka udah berganti nama gitu. Dan yang paling penting aku ngelihatnya kayak ada yang memang kayak tutup gitu ya startupnya, tapi mereka terus coba lagi gitu, mereka terus jadi entrepreneur, coba-coba lagi gitu. Jadi aku melihat perkembangan yang sangat signifikan juga gitu dari startup-startup terakhir yang di JCC itu kalau aku flashback lagi dari yang dulu gitu ya, itu perkembangan kita punya knowledge tuh udah sangat signifikan bedanya gitu ya. Dulu kita juga sebagai mentor masih yang knowledge di situ-situ gitu. Sekarang tuh udah beda banget komen-komen yang ditanya gitu. Jadi seru banget. Dan mungkin sedikit ngomongin Binar, kita udah kerjasama kayaknya collaborate 2 kali sama Next Dev ini. Waktu itu bikin Next Dev Academy gitu. Terus kita sempat mikir nih kayak, oke, sekarang nih startup-startupnya kan udah banyak nih, entrepreneurnya udah ada, ideasnya ada, tapi yang mengeksekusi siapa gitu kan? Kita perlu engineer, kita perlu product owner, kita perlu UI UX designer gitu. Nah itu salah satu pain point dari founder-founder di Next Dev gitu. Dan akhirnya waktu itu kita memformulasikan sebuah kolaborasi. Kita jauh-jauh pergi ke Kupang sama Ambon waktu itu. Kita bikin kolaborasi sama Binar yang objektifnya adalah kita menciptakan orang-orang yang mengeksekusi di startup itu, membantu untuk startup-startup itu bisa tereksekut lah gitu. Jadi itu yang kita lakukan di Binar ya. Itu juga background kenapa aku bikin Binar juga gitu. Aku ngelihat kan kita udah punya incubator lumayan banyak di Indonesia, tapi di saat kita ngomongin kita mau build produknya, kita mau execute, itu mencari talentnya lumayan struggle semua orang gitu kan. Jadi itu backgroundnya kenapa aku bikin Binar. Dan kita selalu punya pilar itu, yang pertama adalah experience, di mana orang belajar itu kita benar-benar bikin experience baru lah yang berbeda dari dulu kita sekolah dan lain-lain gitu. Yang kedua adalah accessibility gitu, di mana aku pengen semua orang harus punya equal opportunity untuk belajar setelah dia lulus dari SMA atau SMK gitu kan. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah juga konten, di mana kalau kita ngomongin product owner school, product management school itu belum ada gitu. Karena di sini Binar memberikan konten-konten baru yang memang fit with the industry. Kurang lebih seperti itu sih Teh. Banyak banget aku ngomongnya panjang. Soalnya kita udah sambil soalnya kita ngomongin 5 tahun flashback ya, jadi agak susah kalau pendek ya. Dan tadi Alan juga, tadi saya belum sebut, yang tadi program Alan sebut adalah Next Dev on the Mission, di mana Next Dev on the Mission, betul. Daerah timur, karena waktu itu selama kita pergi 20 kota itu, kita melihat memang ada gap yang cukup besar ya, antara apa yang terjadi di Jawa, kemudian Eastern Indonesia, dan Eastern dan Timur Indonesia gitu. Jadi itu yang Next Dev lakukan, ngelihat juga, kita nggak bisa maksa yang di timur, nanti lama-lama akses yang nggak dapat, nggak bisa kecap sama apa yang ada di Jakarta. So, yang Next Dev lakukan memang as an ecosystem builder, itu juga saya sangat senang banget sih. Jadi nggak cuman mau lihat bingar-bingar di Jakarta aja, atau unicorn aja yang besar, tapi betul-betul mau masuk ke roots, ke dalam, ke rural areas untuk membantu talent-talent yang ada. Nah, ngomongin soal talent, nanti saya akan balik ke Mas Adi. Tapi sebelum itu saya mau menyapa orang seberang dulu. Karena tadi Mas Adi dan Mbak Ala dua-duanya ngomong soal Cakap. Nah, kebetulan mentornya Cakap ini adalah Mas atau Mister atau Pak. Jadi Mas Arief itu kan mentornya Cakap ya, Mas Arief ya, yang dulunya Squareline ya.
Iya klien. benar itu, Iya. Pak Dian, terima kasih. Ya jadi Nah, saya Mas mulai, Arif ya, boleh share juga ya, boleh share juga ya boleh. soal pengalamannya di NextDev. Apalagi Mas Arif ini di Singapura dan most of the time kadang-kadang benar-benar menyempatkan waktunya datang ke Indonesia, ngajar sehari, balik lagi ke Singapura. So, Iya, what else you to do that gitu? Sama sharing ya, soal NextDev juga pengalamannya. iya. Terima kasih, Mbak Dian. Jadi saya bergabung dengan NextDev tahun 2000, pemulaannya 2018 dan 2019. Nggak seperti Mbak Ala ya, 5 tahun 17 terus. kayaknya. Mas Arif kayaknya 17, Mas. Join 2017. 18 kayaknya. 17 ya? Oh, saya 2017 dan 2018. Ya, jadi pada mulanya sih saya kelihatan banyak potensi untuk startup-startup di Indonesia dan ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus dan juga sudah saya lihatkan di perkembangannya di Singapura dan juga di Malaysia. Jadi bila dapat kesempatan untuk bergabung dengan NextDev, ini satu peluang yang sangat berharga juga ya. Jadi lebih-lebih lagi melihat semangat startup-startup Indonesia itu yang bertungkus lumus membuat proposal dan juga membuat strategi-strategi mereka untuk membina startup dari mula ya. Dan bagi saya pada mulanya banyak kesukaran juga dari segi mengatur masa, dari segi contact hours dengan startup-startup di Indonesia itu kita mungkin ada dalam 20 jam atau 30 jam untuk dalam masa tempoh 6 bulan. Jadi ada masa-masa saya akan luangkan masa tersendiri untuk terbang ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke Batam untuk ketemu startup-startup tersebut. Salah satunya ialah seperti Allsera, Habibie Garden, Ganding Tangan pada tahun 2017 ya. Pada 2018 Cek Mata dan juga Cakap.com. Jadi saya lihat perusahaan mereka itu daripada bawah kan, mereka membina tim dari kecil mungkin 10 orang dan dari situ saya duduk review strategi-strategi pemasaran mereka itu dari permulaan dan itu perlukan waktu yang sangat panjang ya untuk melihat hasil dari strategi atau implementasi tersebut. Hingga ke hari ini juga saya masih lagi berhubung sama mereka. Mereka nggak bisa pamer ke rumah saya kan, jadi kita bisa aja online gitu kan untuk teruskan mungkin 2-3 advice yang bisa saya berikan kepada mereka. Jadi yang membuat saya terharu itu lihat seperti Cakap sekarang itu telah membesar ya dengan begitu pesat sekali. Pada awalnya Squeeline dan sekarang udah di rebrand dan telah really grow ya dari from nothing to at least something that is proud of as a organisation kan. Jadi ini bukan hasil dari satu orang atau dua orang tapi ini ada hasil tim, seluruh tim mentor-mentor di dalam NextDev dan juga support yang diberikan oleh pihak Telkomsel. Jadi bila saya lihat semangat-semangat seperti ini, sebagai mentor juga saya lebih bersemangat untuk give out yang terbaik ya dari segi experience ataupun dari segi pandangan-pandangan yang bernas. Oleh kerana saya juga sudah lebih dari 15 tahun dalam bidang digital marketing, khususnya kalau setelah mereka membuat infrastruktur yang diperlukan, the next phase is on the outreach ataupun marketing. Di situ saya lebih meluangkan masa untuk membantu startup-startup tersebut. Ya, jadi sama seperti Mbak Ala, bagi saya NextDev itu suatu yang sentimental value juga ya. Melihat selepas 2-3 tahun startup-startup masih lagi yang saya mentor itu masih lagi berhubung, masih lagi kita ngongkrong ya. Tapi harus pilih antara negeri Singapura atau di Indonesia kan, antara satu. Tapi ini adalah satu hubungan relationship yang bukan setakat ini saja, mungkin ini akan berterusan dari tahun ke tahun. Yes. Wow, jadi semuanya sama ya, memandang bahwa NextDev ini is a big family ya, Mbak Ala, Mas Arif, Mas Hadi gitu. Mas Hadi kan sudah involved in NextDev dari tahun 2016 juga ya Mas ya, waktu Medan
Iya. Medan terus Sumatera juga ya Mas? Iya, Sumatera. Juga ya. Kita sempat ketemu di beberapa kota termasuk di Medan, di Palembang, sama kota mana lagi tuh sama Mbak Ala waktu itu. Itu kita dulu orkes keliling Sumatera ya Mas. Orkes keliling Sumatera. Dibangun ekosistem di Sumatera. Tapi the keywords that I would like to highlight from Arif and also Ala is a relationship, bahwa NextDev itu paham sekali bahwa untuk membangun sebuah ekosistem digital nggak cukup hanya cuma satu program lepasan, nggak cukup kita datang sekali satu kota terus pergi. So it's very heartwarming for me to hear that Ala masih masak-masakan sama si Astri gitu ya, sambil jahit. Kemudian Arif still hang out with the team whenever they come to Singapore gitu. Jadi I think it's one of the key why NextDev is becoming a big whole family and becoming a key role, a key player in the ecosystem builder in Indonesia, karena relationship-nya itu ada. Jadi tidak hanya berhenti sesudah, tidak hanya berhenti di kompetisi atau di selesai akademi, tapi terus disupport. Contohnya yang tadi seperti Mas Arif bilang, Schoolline, Cakap tetap kita didorong. Terus kemudian CheckLab sempat ada perubahan tim, kemudian membuat ulang satu startup, banyak startup NextDev saya tahu mereka pivot atau tutup, tapi mereka tidak patah semangat, because in NextDev we believe in the founders. Produk bisa berubah, bisnis model bisa berubah, teknologi bisa berubah, but we believe in the founders. Kalau memang founders dan talentnya, tadi Mbak Ala bilang juga ya, Mas Hadi bilang juga ya, talent memang punya potensi, NextDev ada terus mendukung. Jadi saya lihat banyak juga, saya senang banyak startup NextDev yang pivot, sadar bahwa startupnya atau bisnis modelnya tidak berkembang, ganti dan malah berkembang. So that's what we want gitu. Di NextDev ganti produk atau tutup atau changing, perubahan itu bukan yang gagal gitu ya Mbak Ala, Mas Arif ya, dan Mas Hadi ya. Iya, Selama akademi ini mau rebranding, mau ganti nama, ganti produk, selama kita keep moving on, keep going forward, itu satu yang kita dukung. Itu mungkin yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah, saya mau nanya Hadi dulu nih. Kalau sekarang ada pandemi dan sekarang semakin banyak juga startup yang ada. Sebenarnya kalau ngelihat dari sekarang nih Mas, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya gitu. Apakah gimana menurut Mas Hadi opportunities bagi startup digital di Indonesia, dan apakah gimana kontribusi terhadap ekonomi Indonesia? Karena apalagi di masa sekarang gitu ya, memang masih sangat relevan kah atau bagaimana? Apapun yang terjadi memang yang harus kita lakukan adalah tetap optimis pasti ya Mbak Dian. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi digital itu kan merupakan salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang perkembangannya sangat pesat. Jadi dengan banyaknya bermunculan startup berbasis aplikasi yang menawarkan solusi inovatif bagi penggunanya, dan juga banyaknya jumlah startup unicorn di Indonesia yang terus bertambah seperti yang kita lihat saat ini. Nah, jadi perkembangan teknologi itu tidak akan ada habisnya, even itu di pandemi. Bahkan pandemi ini justru membuat orang semakin kreatif gitu loh. Ini justru akan menjadi pemicu terciptanya ide-ide atau solusi digital baru untuk masyarakat. Nah, disinilah sebenarnya peran penting dari startup digital sebagai pelaku industri kreatif untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dan ini pula tentunya yang menjadi alasan penting mengapa sebetulnya ekosistem digital di Indonesia itu perlu didukung. Nah, disinilah sebenarnya hadirnya NextDev gitu Mbak, program ini untuk mendukung hal-hal yang seperti ini. Gitu Mbak Dian. Jadi justru dengan adanya pandemi, di mana banyak usaha lain atau banyak sektor lain malah mati, justru digital ini malah bisa jadi penopang ya. Semua orang shifting digital. Semua orang tadinya nggak melek Zoom, kalau meeting harus online dan lama nongkrong, sekarang online gitu ya. Semua kerja dilakukan lewat mobile. Jadi justru ini saat yang tepat untuk startup baru atau startup yang sudah ada untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kalau yang contoh paling konkret yang seperti kita sekarang ini, NextDev Summit tahun lalu itu ketemu di JCC
sekarang kita bertemu dalam sebuah kotak yang berisi 4 orang ini, tapi ditonton mungkin ribuan orang gitu loh. Iya, tapi justru punya outreach yang lebih global. We can invite Singapura, Medan, Jakarta, Bandung, dan macamnya. Nah, kalau gitu, kalau kita lihat saham Zoom juga meroket ya. Saham Zoom juga meroket, banyak saham-saham yang meroket di tengah semua saham pada merah, saham Zoom meroket, banyak juga startup yang malah berkembang. Nah, kalau gitu Mbak Ala nih. Ini kan banyak juga nih teman-teman yang lagi hadir sekarang ini startup entusias atau memang sudah startup. Sebenarnya dari Mbak Ala sendiri going forward, Mbak Ala soalnya udah pelaku, mentor, investor, saya udah nggak tahu lagi, sangat lengkap sekali pemahamannya soal startup di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang kita bisa, misalnya kalau Mbak Ala bisa kasih tips sektor-sektor apa aja yang bisa dituju oleh teman-teman startup, atau kalau misalnya mau build startup dari mulai sekarang, gimana sih cari tahu opportunity apa yang bisa dilakukan oleh mereka sekarang untuk menghadapi tahun-tahun 2021? Ya, thank you Teh. Buat aku ya, sekarang nih ya, mungkin nantinya ya aku lihat juga kayak entrepreneur itu udah nggak ada lagi disebut social entrepreneur atau yang entrepreneur doang gitu, tapi semuanya sudah menjadi, semua entrepreneur adalah social entrepreneur gitu, yang seperti kita selalu bawa di Next Dev gitu, bahwa purpose dan social impact itu menjadi hal yang sangat kita selalu pegang pertama lah ya gitu. Itu salah satu apa ya, kayak darahnya Next Dev lah gitu. Nah, jadi kedepannya kalau aku ngeliat sebenarnya masih punya peluang sangat besar nih di sustainability, di sustainable development goal gitu. Aku juga sebagai Angel lagi ngeliatin hal-hal yang ke arah sana sekarang gitu kan, kayak ya misalnya kayak energi terbarukan gitu, hal-hal seperti itu yang kita belum explore nih, belum banyak kita explore. Nah, itu akan menjadi opportunity yang baru, apalagi kayak sekarang di masa pandemi ini mungkin kayak ngebangunin orang lebih cepat juga nih tentang sustainability gitu. Kayak contohnya sesimpel ya, sekarang kan banyak tuh yang nanam sayuran di rumah, ya kan, udah berpikir ke arah sana gitu. Nah, itu menjadi hal yang harus dieksplor, dan juga jangan lupakan bahwa setiap krisis itu justru banyak opportunity baru dan banyak bisnis-bisnis yang muncul yang baru dan akhirnya menjadi sebuah tren atau sebuah apa ya, atau menjadi perusahaan yang sangat baik, itu munculnya pada pas krisis justru gitu. Jadi karena apa? Karena krisis ini tuh kayak kita tuh semuanya tuh ngeriset dari nol. Even kalau kita ngomongin startup yang gede-gede ya, ada juga yang mereka yang jatuh, yang mau gak mau mereka harus riset dari nol. Nah, kita nih lagi sama-sama, lagi di garis yang sama, garis start gitu kan. Nah, ini siapa nih yang bisa kayak ngambil opportunity-nya tuh lebih cepat. Semuanya berubah ya kan, behavior kita semuanya berubah. Siapa yang bisa menangkap behavior baru manusia ini, yang bisa menciptakan sesuatu, itu yang akan menjadi pemenang gitu. Jadi justru jangan pesimis nih di masa krisis kayak gini. Justru ini adalah kesempatan kita juga untuk memperbaharui diri sendiri juga gitu kan. Gitu sih Teh. Yes, very insightful tips banget Mbak Ala buat teman-teman yang ada, bahwa sustainability is the best. Makanya Next Step selalu ngomongin soal social impact and SDGs. Setiap startup Next Step ditanya, SDGs apa yang mau kamu reach? SDGs apa yang mau kamu tuju? Iya, mungkin itu satu lagi yang aku juga lupa Teh. Tentang disruption ya, kita ngomongin disruption. Disruption sekarang udah hampir kayak mau hilang nih sebenarnya. Sebentar lagi kayak di saat semuanya udah di-disrupt, what's next? The next big thing is gimana kita bisa co-create new ecosystem gitu. Udah bukan lagi mendisrupt, tapi bagaimana berpikir untuk meng-create ekosistem baru dari hasil disruption itu. Ini yang harus kita juga mulai explore juga gitu.
Jadi udah nggak usah mikirin disrupt karena COVID ini sudah mendisrupt semuanya yang ada. Iya, betul. Betul. Jadi disruption-nya udah ada gitu. COVID dan pandemi ini udah mendisrupt semua, bahkan yang tadi Ala bilang perusahaan besar atau kecil semua kena. Nobody knows Iya. nobody knows what's going on. All the prediction, semua hal juga baru. Jadi it's the opportunity for us untuk find new innovation, creativity, dan yang penting adalah collaboration. Kita hidup di zaman kita nggak bisa create sendiri-sendiri. So collaborate ini to co-create. That's why Next Step juga selalu reach out dengan berbagai banyak pihak untuk kolaborasi bersama. Kita nggak ngelihat itu sebuah kompetisi. That's why Next Step sebutnya talent scouting, because it's not a competition, it's a collaboration effort to build the ecosystem khususnya di Indonesia dan mungkin going global. So talking about going global, one of the thing startup atau usaha atau apapun selain sustainability, nicely said by Ala, is also scalability. So it needs to be sustainable, but also about scalability. So from Singapore is one big hub, a small country, but a very big hub. So we see lots of startups, we see lots of business there. How do you see the future of startups in Southeast Asia? Dan juga dengan pengalaman Arif selama Next Step ini, gimana melihat opportunity dari startup Indonesia to global in terms of scalability bisa? Ya, terima kasih Mbak Dian. Bagi saya, potensi ataupun scalability di Asia Tenggara atau Southeast Asia sangat luas. Untuk mereka yang lagi dalam live sekarang ini, Indonesia adalah negara yang keempat yang terbesar di dunia dalam pembangunan ataupun pertubuhan startup digital. Ya, pertama ialah Amerika, kedua India, ketiga Inggeris dan keempat ialah Indonesia. Ya, in fact, Indonesia, pertumbuhan startup di Indonesia itu lebih besar dari di Singapura dan Malaysia atau Vietnam atau Thailand ya di sini. Jadi potensi Indonesia itu sangat luas. Dan dari soal scalability, banyak juga kaedah-kaedah ataupun cara-cara untuk kita memperluaskan solusi based on apa yang tadi Mbak Ala sudah katakan dari segi di sustainability approach bisa dimodelkan kepada market-market ke seluruh Asia sebenarnya. Jadi tidak kecuali kalau di Singapura ini, khususnya dari segi startup yang kita lihat itu kebanyakannya masih lagi jauh ya dari segi dari segi maturity and growth kalau di compare dengan Indonesia. Ya, jadi apa yang diperlukan ialah peluang untuk kita mencuba, untuk kita masuk. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalau ingin membuat suatu startup untuk memberi suatu solusi. Ini adalah masa yang sangat-sangat tepat sekali. Lebih-lebih lagi di dalam pandemi dan di luar pandemi ini, ianya akan tetap relevan. Dan satu daripada pelajaran yang saya lihat dari mentoring beberapa tahun ini ialah dari segi effort ataupun usaha untuk scale, ada kalanya kita akan gagal ya di sini. Banyak startup-startup yang permulaan bila gagal kebanyakannya yang akan mengaku kalah ataupun ada yang akan terus berjuang untuk belajar daripada kesilapan-kesilapan mana yang strategi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi tidak terkecuali di sini penting untuk kita memahami konteks scalability itu sangat berpengaruh dari lebih-lebih lagi dari Indonesia untuk ke seluruh Asia pada masa ini. Iya. Oke, jadi kalau gitu teman-teman di Indonesia nih khususnya ya, justru jangan takut, Indonesia udah terbesar, kita udah jadi contoh bahkan buat yang lain, dan we have a lot of people, have a lot of problems and crisis yang tadi kata Ala bilang, meaning there's a lot of opportunities for us, not just to build a business, tapi juga helping people di tengah impact ini, because helping people, creating impact, creating sustainability itu is what matters, karena ketika kita memberikan solusi untuk kebutuhan orang yang sebetul-betulnya bukan hanya
tiru dan modifikasi, itu akan banyak dipakai oleh banyak orang dan justru malah bisa berkembang jadi lebih sustainable dan lebih scalable. Kira-kira gitu ya, Mas Arief dan Mbak Ala. Ini timesnya saya sudah kasih waktu sudah mau habis, walaupun kayaknya banyak sekali yang perlu kita obrolin. I think we need to reschedule another catch up sessions nih betul banget. Ya Mas Hadi ya, nanti ditagih ya. Karena bicara 5 tahun hari ini, jadi banyak banget yang harus diomongin. Kita kayaknya harus bikin catch up session sama semua mentor dan juri Next Step ya Mas Hadi ya. Wah, seru tuh, kita buatin deh. Kita buatin tuh, seru. Setuju banget. Kita waktu itu selalu bikin acara offline, selalu gagal karena waktunya susah-susah semua. Tapi kalau online ini mungkin semua kita nggak ada alasan ya. Jadi we'll see, and then we can discuss apa yang kita akan bisa lakukan bersama Next Step ke depannya. Tapi sebelum itu seru tuh. Tapi saya yakin sebelum itu Mas Hadi juga pasti Mas Hadi dan teman-teman Telkomsel sudah tahu dong kira-kira going forward nih apa yang akan Next Step lakukan dan apa yang teman-teman mengharapkan nih pasti semua teman-teman yang selalu tune in di Instagramnya Next Step, di sosial medianya Next Step selalu mengharapkan apa sih going forward, program-program apa yang bisa diikuti oleh teman-teman dan berkolaborasi bersama Next Step ke depannya itu apa? Buat closing session tadi sebelum kita tutup. Terima kasih Mbak Dian. Ini karena udah waktunya mepet nih, saya juga harus jelasnya singkat ya. Jadi The Next Dev itu kan merupakan komitmen Telkomsel ya untuk mendukung digital talents di Indonesia. Ini 5 tahun perjalanan Next Dev ini kan kalau boleh dikatakan ini masih permulaan. Walaupun kalau mau bicara nostalgianya tadi tuh kayak Mbak Ala tuh pasti panjang banget nih kita nih. Nah jadi masih banyak lagi yang akan dilakukan dukungan-dukungan yang akan Telkomsel berikan untuk memajukan ekonomi Indonesia melalui ekosistem digitalnya di Next Dev tentunya. Nah contohnya nih saya harus bocorin nih Teh Dian, di akhir tahun ini kita akan mengadakan The Next Dev Talent Scouting. Nah kompetisi nasional startup digital ini akan dilanjutkan terus ke depannya dan tentunya tetap insya Allah tetap akan ada Next Dev Academy sebagai program skill development untuk startup digital. Selain itu, The Next Dev juga akan semakin merambah ke komunitas-komunitas di berbagai daerah di Indonesia guna meluaskan dampak dan memberikan kesempatan kepada siapa saja dan di mana saja untuk belajar. Jadi bisa memajukan ekosistem digital di Indonesia. Begitu Mbak Dian. Oke, jadi wah udah dapat spoiler nih berarti sekarang kita ya. Belum ya Mas Hadi ternyata Wrap Up Next Step Journey, tapi ternyata dapat teaser. Kita akan terus lanjut Next Step Talent Scouting dan Next Step Academy, yang berarti Mas Arief dan Mbak Ala siap-siap. Dipanggil lagi. Terlibat juga. Dari 6 tahun. Ketemuan lagi nanti. Gitu. Thank you Mas Hadi teasernya, thank you spoilernya. Saya sangat senang sekali bahwa again betul Mas Hadi tadi bilang 5 tahun untuk sebuah ekosistem itu bukan hal yang tua ya, itu masih sangat muda sekali. Tapi melihat 5 tahun ini apa yang sudah Next Step lakukan bersama-sama, bukan hanya Next Step memberi ya, tapi Next Step lakukan bersama-sama startup 100 sampai 5.000 startup bersama-sama para mentor, para juri dan semua startup enthusiast ini rasanya betul-betul memberikan kontribusi tinggi terhadap perkembangan digital startup di Indonesia. Dan nggak cuma digital startup, tapi startup yang punya social impact. Walaupun nanti ke depannya nggak ada lagi yang namanya social entrepreneurs atau social techpreneur, karena everyone has to be accountable, harus accountable terhadap impact apapun yang ada di dunia ini. Dan juga tidak akan ada lagi women leaders atau youth leaders, because we are all leaders sebenarnya. Jadi itu yang kita mau bangun ya, dan senang sekali tadi Mas Hadi penutupnya adalah bahwa akan bergabung dengan banyak komunitas tidak hanya di kota besar tapi juga di kota-kota di Indonesia. Itu ya Mas Hadi ya. Saya senang banget udah bisa ngobrol dan temu kangen sama Pak Ci, Mbak, Mas Hadi dan semuanya di sini. Kita akan tutup sesinya, tapi final say dari wrap up yang tadi semuanya itu bahwa pertama, untuk startup di Indonesia khususnya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Saya ngambil summary dari 3-tiganya ini tadi yang diomongin sama Mas Hadi, Mbak Ala, dan Mas Arief adalah yang pertama adalah collaborations.
Kita nggak mungkin kerja sendiri, we need to collaborate, we need to co-create, we need to be in this together to make the world a better place. Dan kedua, sustainability. Karena tadi itu, collaboration, kalau nggak sustainable, sustainability meaning we are thinking about everything. Nggak cuma kita sendiri, tapi lingkungan kita dan planet sekitarnya. Yang terakhir, scalability. Dalam hal bagaimana scalability bukan hanya dari segi profit, tapi juga dari segi purpose. Bagaimana solusi yang kita punya bisa reach out ke banyak orang, bisa scalable ke banyak orang, dan membantu banyak orang. Itu yang akan dilakukan oleh Next Step bersama Next Step Talent Scouting, Next Step Academy, kemudian ada Next Step lain di 2021 dan tentu saja nanti Next Step di tahun depan. Kira-kira gitu. Terima kasih banyak semuanya. Kita foto bersama dulu kayaknya sepertinya. Kita ikut Next Step dalam 1, 2, 3. Next Step. Next Step. Oke, terima kasih banyak Mas Hadi from Medan, Sama-sama, from ya. Jakarta, Mbak Alam. from Singapore. So thank you so much. We hope to see every one of you at the Next Step program ke depannya. Semangat pagi semuanya. Selamat sore. Pagi. Halo Yeni. Saya serahkan kembali kepada Yeni ya. Terima kasih banyak Yeni. Semangat pagi. Wah, terima kasih banyak Teh Dian, Mas Hadi, Mbak Alamanda, dan juga Mas Arif ya. Semoga sesi diskusi tadi bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman yang sudah menonton sesi tadi. Terima kasih banyak teman-teman ya, terima kasih. Baik, dan dengan berakhirnya sesi The Next Step Journey barusan, sampailah kita di penghujung acara The Next Step Summit 2020. Tapi, sebelum aku menutup acara hari ini teman-teman, untuk terakhir kalinya ya, Yani pengen minta tolong untuk teman-teman sekalian mengisi feedback form yang muncul di layar saat ini, atau mungkin bisa langsung aja ketik via browser kamu di bit.ly/feedback Next Dev Summit 2020, atau cara gampangnya langsung aja tinggal di scan teman-teman ya. Baik, sambil menunggu ini akan berikan waktu sekitar 1-2 menit untuk proses pengisian ya. Dan sembari itu juga Yani ingin memberitahukan lagi dan lagi ya, untuk teman-teman semuanya, kamu bisa mendapatkan kesempatan ya untuk mendapatkan hadiah berupa door prize special nih, yaitu official merchandise The Next Dev Summit 2020. Wow, luar biasa banget. Caranya juga gampang sekali, yaitu cukup dengan posting ke IG stories kamu secara kreatif dan juga menarik mengenai insight yang kamu dapat dari salah satu sesi yang sudah ada di Next Dev Summit 2020 hari ini. Dan pastinya ya yang paling penting ya, jangan lupa untuk mention akun Instagram kami @thenextdev dan gunakan hashtag yaitu The Next Dev Summit 2020 ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan dapat hadiah, langsung aja capcus ya, dapetin hadiahnya yaitu official merchandise dari The Next Dev Summit 2020. Cukup dengan posting di Instagram aja ya. Baik, sepertinya proses pengisian juga sudah selesai. Kalau gitu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh penonton yang sudah menghadiri secara virtual tentunya ya The Next Dev Summit 2020 ini. Dan semoga bagi teman-teman yang sudah menonton ya, berhasil mendapatkan insight-insight yang berguna dari berbagai sesi yang sudah kita persiapkan hari ini. Dan teman-teman, jangan lupa untuk follow social media The Next Dev ya. Dan kita berjumpa lagi di tahun depan, tentunya di Next Dev Summit pastinya ya. Kalau gitu saya Yeni Diana, pamit undur diri dan semangat pagi!